mereka kan ngeyel logi kalau Yesaya ini kan untuk Yesus, sehingga saya perlu mengupas sebenarnya siapa sih yang disebut penasihat ajaib Allah yang perkasa. Jadi saya fokus di sininya karena oke lah kalau mereka bilang ya itu terserah mereka lah kalau ini nubuat untuk Yesus. Tapi saya sudah bisa membuka tabir bahwa penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ini bukan untuk Yesus. Dan ini tertulis ayat-ayat referensi sebenarnya ada di murid-murid siswa teologia, calon pendeta, itu semuanya itu pegang ini, pegang Bible ini. Gini Bu, ini saya tunjukkan ya perbedaan terjemahannya nih ya. Ini dalam bahasa Inggris nih ya. For a child has been born to us. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. A son has been given to us. Seorang anak telah diberikan kepada kita. And the dominion will rest on his shoulder. Dan pemerintahan akan diletakkan di bahunya. Ini koma loh ya, titik koma ya. Terus kemudian ada the wondrous advisor, artinya penasihat ajaib, mighty God, Tuhan Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, eternal Father, Bapa yang kekal, call itu berarti menyebut, disebut. Jadi Hasem itu sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, menyebut Hezekia. Ya, tiga gelar ini satu pribadi Hasem menyebut si Hezekia, Raja Hezekia sebagai Sar Shalom. Sar Shalom itu adalah Prince of Peace atau Raja Damai. Jadi penerjemahannya menurut yang punya kitab ini, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak diberikan untuk kita, seorang anak nanti akan diberikan pemerintahan di bahunya. Hasem yang punya gelar Eternal Father, punya gelar Mighty God, punya gelar Wondrous Advisor, menyebut sang anak itu, si Raja Hezekia, sebagai Sar Shalom. Itu terjemahannya benar menurut orang Yahudi yang punya otoritas atas kitab tanah. Gitu. Jadi kalau orang Kristen bilang Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Yesus, nah coba sekali-sekali beli ini. Nih, beli ini, baca ini. Yang punya otoritas atas ini itu siapa gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa ini yang sudah diterjemahkan menjadi Septuaginta, Septuagintanya dikoreksi, ya, dikoreksi, jadi terlihat seolah-olah sedang berbicara mengenai Yesus. Ini Yesaya 9 ayat 6. Ibu tadi nyebut Yesaya 7:14. Ya kan? Di antaranya. Nah, Ibu mau tahu nggak perubahan apa yang ada di dalam Yesaya 7:14? Kenapa kok orang Kristen bisa klaim bahwa itu untuk Yesus? Mungkin ini seorang perempuan muda atau seorang anak darah, kan? Perempuan muda akan mengandung. Coba Ibu kalau baca Yesaya 7:14 bandingkan dengan Matius 1 ayat 23. Ya. Matius 1:23 bicaranya apa? Seorang anak darah. Perawan kan Bu, kalau anak darah kan akan mengandung. Sedangkan di Yesaya 7:14 disebutnya apa? Perempuan muda. Perempuan muda, iya. Di dalam LAI yang terjemahan baru, mereka menerjemahkannya sudah benar sebenarnya, perempuan muda. Tetapi coba Ibu baca yang KJV, a virgin. Sekarang pertanyaannya, virgin sama perempuan muda sama nggak Bu? Iya, nggak sama. Nggak sama kan? Nggak 100% sama. Iya. Ya kan? Karena apa? Kalau perempuan muda itu dia bisa virgin, bisa belum enggak. Belum tentu virgin. Kan? Kalau virgin belum tentu muda. Bisa juga virgin tua. Iya, betul. Sekarang kalau memang ini Yesaya dia menuliskan dalam bahasa Ibrani, Yesaya tahu dong bedanya virgin sama perempuan muda. Iya, pasti tahu. Kan? Yesaya di dalam Yesaya menggunakan kata apa Bu untuk perempuan muda? Ha-almah. Ha-almah itu memang artinya perempuan muda, tapi belum tentu virgin. Iya, belum tentu. Kalau virgin bahasa Ibraninya itu adalah betulah. Jadi ada perbedaan antara ha-almah dan betulah. Di dalam Yesaya 7:14 menggunakan kata ha-almah. Jadi harus diterjemahkan menjadi perempuan muda. LAITB sudah menerjemahkan dengan benar perempuan muda. Tetapi pada waktu di Matius 1:23 dari perempuan muda berubah menjadi anak darah. Jadi ada beda perempuan muda dan anak darah nih. Dari ha-almah
yang harusnya diterjemahkan menjadi perempuan muda itu diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi kata apa? Parthenos. Parthenos di dalam bahasa Yunani artinya apa, Bu? Virgin. Ya. Sedangkan kalau perempuan muda di dalam bahasa Yunani apa, Bu? Neanis. Sekarang kita lihat di apa namanya, di kitab-kitab yang lain, bisa dilihat di, kalau nggak salah di Keluaran atau Kejadian ya. Kejadian 2 ayat 8. Bukan, di Keluaran berarti. Keluaran 2 ayat 8. Nah, di Keluaran 2 ayat 8 itu juga ada kata yang sama dalam bahasa Ibraninya, kata ha'alma. Diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi apa, Bu? Neanis. Bukan Parthenos. Jadi Keluaran 2 ayat 8 kata aslinya ha'alma diterjemahkan menjadi Neanis. Yesaya 7:14 kata yang sama ha'alma diterjemahkan menjadi Parthenos. Iya, Kenapa beda? Iya, beda. Kenapa dibedakan? Iya. Nah, jadi di situ ada upaya untuk apa? Yang seperti yang tadi saya bilang, membuat seolah-olah Septuaginta berbicara mengenai Yesus. Seolah-olah disama-samakan. Nah, kalau mau jujur harusnya kalau memang di Keluaran 2 ayat 8 ha'alma diterjemahkan menjadi Neanis, Yesaya 7:14 juga harusnya diterjemahkan menjadi Neanis dong. Iya, harus sama. Kenapa Parthenos? Iya. Nah, gitu. Iya. Paham Ibu ya maksud saya? Iya. Itu adalah salah satu bukti. Iya, betul. Bahwa Septuaginta itu memang diterjemahkan dengan tujuan tertentu. Gitu. Kalau mau lihat perspektif yang punya tanah, ya ini. Iya. Perspektif yang punya otoritas loh ya. Iya. Gitu. Iya, betul. Yang punya tanah bilang bahwa ini Yesaya 9 ayat 6 tuh buat Raja Hizkia. Iya. Terus diklaim sama Kristen bahwa itu untuk Yesus gitu. Iya. Nah, sekarang kita mau melihatnya, kita mau ngikutin yang punya perspektif, yang punya otoritas, atau yang mengadopsi gitu. Yang mencomot-comot. Gitu, Bu, iya. dari saya. Ada, jadi yang lebih parahnya lagi, ini soal YHWH itu diklaim sebagai Yesus. Padahal di tanah tidak pernah YHWH itu disamakan dengan manusia, ya kan? Nggak ada. Bilangan 23:19. Iya. Iya, bukan manusia. Iya, sehingga ia berdusta. Nah, yang sering dipelintir atau sering diklaim ya, mereka bilang Yehosua. Pernah dengar, Bu? Ya. Yehosua artinya apa? Tuhan menyelamatkan. YHWH menyelamatkan. Yehosua ini mau disamakan dengan Yod-Heh-Vaveh. Iya. Iya itu. Padahal Yehosua dengan Yod-Heh-Vaveh itu punya strong number yang berbeda. Iya. Itu pembelokan sudah. Nah, jadi Yehosua itu kan adalah nama daripada, contoh misalnya penerus Nabi Musa, Yosua bin Nun. Iya. Ya kan? Iya. Memang nama Yosua dengan nama Yesus itu sama. Ya. Ininya, artinya sama. Ya. Tetapi itu mau dicoba diarahkan ke Hashem. Iya. Atau Yod-Heh-Vaveh gitu. Iya, benar. Itu upaya mereka. Itu. Jadi ada pembelokan arti. Sedangkan yang punya Tanakh, yang punya Torah itu tidak pernah mengartikan bahwa Hashem itu manusia. Nggak ada. Jadi gini, mohon maaf. Orang-orang Yahudi yang menulis Tanakh itu memang mempunyai gaya bahasa sendiri ya, Bu ya. Gaya bahasa sendiri. Gaya bahasanya itu seolah-olah seperti mereka mempersonifikasikan Hashem. Ya. Jadi Hashem itu digambarkan bisa seperti manusia. Tetapi yang mereka maksud itu adalah sebenarnya juga yang disebut dengan teofani. Ya, itu yang sering Bu Fris arti. Nah, kasih tahu itu teofani. Pandangannya teofani menurut Yahudi dan teofani menurut Kristen itu yang agak berbeda. Jadi kalau menurut Kristen, teofaninya itu bukti bahwa Tuhan bisa turun menjadi manusia. Tapi kalau pandangannya orang Yahudi, teofani itu hanya istilah perwakilan Hashem yang datang. Iya. Yang menampakkan diri kepada Tuhan, manusia. Iya, dia mengirim utusan. Pasti ada utusan, entah itu malaikat ya. Rata-rata semuanya malaikat. Kalau di Tanakh sih ditulisnya malak Elohim. Iya, ya itu kan malaikat. Iya, malaikat yang diutus kan. Malaikat Tuhan iya. kan. Tetapi Kristen ini jadi karena kalau mau berasumsi perspektifnya Yahudi, malaikat Tuhan atau yang diutus itu menggunakan bahasa kira-kira kadang-kadang si orang yang menerima kedatangan si malaikat ini menjawabnya dengan kata-kata Tuhan. Iya. Menjawabnya. Iya. Menganggap dia
Kan karena dia utusan ya. Malaikat, iya betul. Tapi yang menerima pesan ini menjawabnya dengan sebutan Tuhan. Iya, kepada Hasem. Iya, itu yang sering disalahpahami. Iya, jadi Kristen menganggapnya bahwa yang datang itu benar-benar Tuhan. Iya. Jadi kalau di PL Tuhan bisa turun menemui ciptaannya, menemui Abraham katanya 3 orang, untuk katanya Trinity, ya, Trinitas. Nah, kita lihat perspektifnya Yahudi. 3 orang yang menemui Abraham itu siapa? Jangan cuma baca Kejadian 18 aja. Iya. Bacanya sampai ayat 19. Iya betul, nah, supaya jelas. Iya. Perspektifnya Yahudi tentang Kejadian 18 itu sampai ke 19. Itu adalah malaikat-malaikat siapa? Gabriel, Mikael, Rafael. Iya. Gitu. Iya, memang harus jelas. Nah, makanya gini Bu, Ibu, saya juga ingin kasih masukan ke Bu Indri. Iya. Yang Ibu Indri sudah lakukan ini luar biasa. Tetapi kan sepanjang yang Ibu Indri lakukan ini kan lebih fokus atau lebih dalam ke masalah teologi mereka. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Maksud saya, Ibu juga harus memperkaya atau memperluas dengan literasi-literasi di luar daripada teologi. Nah, itu betul. Nah, ya. Kenapa? Adanya di sini. Adanya. Masalahnya kapan kesininya? Nah, Ibu harus sering-sering main kesini. Nah. Kalau Ibu hanya teologi, Ibu akan berperang secara teologi dengan mereka. Ya. Itu pada akhirnya, ya bahasa Jawanya tuh at the end of the day gitu Bu. Itu akan lakum dinukum waliyadin. Iya, agamamu, agamaku. Tapi kalau saya bisa tunjukin ini, ya menurut ini apa? Ini yang punya authority loh, gitu. Iya betul. Nah, menurut ini apa? Nah silakan pikir sendiri, gitu. Ya. Kayaknya harus bekerja sama dengan Kodondi. Jadi sembari saya belajar juga. Nah, gitu. Ibu catatannya udah luar biasa, ini udah banyak banget. Ini bagus Bu, ini dalam hal teologi. Ya. Referensi-referensinya tadi Ibu tulis itu udah sangat bagus. Ya. Tetapi kalau bisa diperkuat dengan ini, apa nggak mati kutu? Oh ya. Nah, itu. Ya jadi kalau saya bicara, Kodondi bicara, sudah jelas mati kutu. Ya. Harus 2 orang yang bicara. Ya. Nah, tapi gini ya Bu, ini juga buat para pemirsa. Artinya yang kita pelajarin ini tidak untuk semua muslim. Oke Bu? Ya. Ini tidak untuk semua muslim. Muslim yang dari lahir mau belajar ini kalau memang dia mempunyai kapabilitas, Islamnya sudah sangat bagus, monggo silahkan. Ya. Ini tidak atau ini bukan fardu ain. Tidak untuk dipelajari semua orang. Ini adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari seperti Ibu, seperti saya, ya sudah kita aja. Nggak usah yang Islamnya belum lempeng gitu. Mau mencoba. Nah itu berbahaya atau beresiko lah ya. Iya. Beresiko. Jadi yang namanya apologetika ini bukan untuk semua muslim, tapi kalau yang sudah terjun, kita harus menggunakan cara-cara yang bijak Bu. Iya betul. Artinya cara-cara yang bijak, kita tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghujat sesembahan orang lain. Iya betul. Ya kan? Ya. Karena kalau kita menghujat sesembahan orang lain, orang itu nanti bisa menghujat sesembahan kita tanpa pengetahuan. Iya betul. Gitu. Jadi kita harus menggunakan cara-cara yang akademisi. Ya, ilmiah. Betul. Iya, akademisi. Ini adalah salah satu cara untuk bicara akademisi dan ilmiah. Iya, betul. Karena ada bukti di depan mata yang bisa ditunjukkan. Iya, betul. Jangan hanya menggunakan asumsi, jangan hanya menggunakan keinginan nafsu pribadi. Dan jangan debat kusir. Ya, debat kusir nggak boleh. Ya. Kita diperkenankan berdebat dengan mereka, tetapi harus dengan cara yang paling baik. Iya. Nah, cara yang paling baik bagaimana? Ya udah tunjukin aja nih, baca sendiri nih. Kita tunjukin selesai. Udah gitu. Iya, betul. Iya betul. Ya kan Bu? Iya, ya itu. Jadi Ibu harus sering-sering datang sini. Iya, itu memang kelebihan Kodonditan. Perpustakaan kecilnya sangat bagus. Saya kepengen baca semua, tapi waktunya kapan? Nah itu. Jadi memang teologi ini memang fak saya, karena saya ketika dulu sebelum masuk Islam, 1 hari saya 10 jam baca kitab. Oh. 1 hari 10 jam. Iya, saya bisa lupa makan. Saya hanya sedia kopi. Itu saking nggak ada kerjaan. Saking nggak ada kerjaan itu. 10 jam baca Bible. Jadi ingin mengerti lebih dalam sebenarnya apa yang Bible ajarkan. Ternyata Bible tidak mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Ya, ini Bu. Sekarang kita juga harus punya statement yang tegas ya Bu ya. Ya. Di mata kita, dulu kan kita sudah pernah di dalamnya, ya. Kan? Jadi di mata kita, yang sekarang kita ini sudah menjadi Muslim, ya. Juga untuk para pemirsa yang Muslim, kita memandang Bible, entah itu tanah,
entah itu Bible-nya orang Kristen, kita harus memandangnya dengan cara seperti ini, Bu. Bahwa yang pertama, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Pertama itu, Bu, ya. Setuju? Ya. Setuju ya? Ya, setuju. Jadi kita jangan memandang bahwa Bible-nya orang Yahudi sama Bible-nya Kristen itu adalah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terperangkap. Gitu. Betul. Karena kalau kita mau baca sejarah, kita mau baca kronologi kanonisasi dan sebagainya dari mulai Tanakh, Septuaginta, PL, Perjanjian Baru, itu semuanya tidak ada hubungannya dengan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran. Oke? Ya. Yang kedua, di dalam Bible-nya Yahudi dan dalam Bible-nya Kristen itu masih ada sisa-sisa, Bu. Ya, sisa-sisa firman Tuhan. Berapa persen saya nggak bisa tentukan lah. Ya. Karena apa saya bisa sebutkan begitu? Karena masih ada pesan-pesan yang sama dan sejalan dengan Quran. Iya. Oke. Rekam jejaknya masih ada. Masih ada. Contoh lah ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya. Oke. Itu adalah sebuah pesan yang sejalan dengan Quran. Ya. Karena di dalam Islam kita memahami bahwa setiap nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya pada zaman itu semua pesannya sama. Iya. Pesannya hanya la ilaha illallah, nabi itu Rasulullah. Iya. Betul? Ya. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, semuanya alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua pesannya sama. Iya. Hanya kalimat keduanya nabi dan rasul yang menerima itu siapa? Iya. Kalau Nabi Musa ya berarti la ilaha illallah Musa Rasulullah. Iya. Sampai Nabi Muhammad juga begitu. La Iya. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu. Iya. Ya kan? Jadi artinya kita harus memandang Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen ini masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Iya. Dan kalau yang ada kesesuaian dengan Quran, kita boleh menerima, Bu. Ya. Tapi kalau yang tidak sejalan dengan Quran, ya kita harus menolak. Ya. Gitu. Ya. Ini adalah sebuah pandangan yang harus kita pegang di dalam kita berapologetika dengan mereka. Iya, betul. Jadi kita harus jelaskan yang dimaksud Taurat, Zabur, Injil dalam Quran itu apa. Kenapa harus juga diturunkan sampai Quran gitu. Iya. Ya. Ya. Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya kan adalah wahyu untuk mereka yang ditujukan kepada Bani Israel pada Iya. zaman itu. Iya. Dan tidak dijanjikan dijaga kan dalam Islam kan. Iya. Yang dijanjikan dijaga cuma Quran. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Quran, Taurat, Zabur, Injil, kalau ditanya kitab aslinya mana? Lah wong wahyu kok kitab gimana sih? Kitab dalam bahasa Arab artinya bisa wahyu, bisa hukum, bisa ketetapan, bisa perintah. Apakah Nabi Musa terima kitab dari langit? Apakah Nabi Isa alaihissalam terima kitab Injil dari langit waktu dia masih bayi dalam gendongan ibunya? Ya. Jadi artinya kan itu adalah wahyu. Yang mereka ucapkan adalah wahyu. Ya. Yang menulis belum tentu mereka sendiri. Iya, betul. Buktinya contoh misalnya 5 kitab Musa misalnya. Musa hidup di abad keberapa? Hidup di abad 14-15 sebelum Masehi. Lawang tanahnya sendiri baru ada di abad ke-6 sebelum Masehi. Udah jarak berapa ratus tahun? Iya. Nah, gitu. Jadi bukti. Saya bisa jelaskan lebih detail lagi ayat apa yang menjadi bukti bahwa ini tidak mungkin ditulis oleh Musa. Banyak itu ayatnya. Ya. Nah, begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Ya. Jadi buat teman-teman Islam, jangan dipahami bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah Bible-nya orang Yahudi atau Bible-nya orang Kristen. Ya? Ya, betul. Setuju, Bu ya? Ya, setuju. Ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk malam ini kita udah cukup ya tadi membahas tentang nubuat yang ternyata bukan untuk Yesus, dan secara teologis juga saya sudah memberitahukan bahwa ini untuk YHWH bukan untuk Yesus, ya gelar-gelar itu tadi. Kemudian Kodondi juga sudah menjelaskan dari kitab ini Tanakh ya yang asli bahwa tadi Yesaya 9 ayat 5 itu untuk Hezekiah ya. Jadi iya, jadi bahasa Inggrisnya Hezekiah ya. Jadi Raja Hizkia. Itu bukan untuk Yesus ya. Jadi kita sudah mempelajari, mengkaji, kiranya mungkin cukup ya. Ini sebenarnya sih tadi satu lagi satu lagi ini secara teologis ya. Saya mau
kasih tahu bahwa siapa sih sebenarnya yang duduk di sebelah kanan Hashem. Ini diambil dari 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman YHWH, aku telah melihat YHWH sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga. Jadi kalau tentara surga ini ada referensi ayatnya ya, dengan huruf U kecil, itu dia anak-anak Allah, berarti malaikat. Berdiri di dekatnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, sehingga tidak salah juga kalau saksi Yehova itu menilai bahwa yang duduk di sebelah kanan dan kiri Hashem, YHWH, itu adalah malaikat. Nah, sedangkan di PB kan disebutkan Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, jadi itulah kenapa saksi Yehova dulu yang saya pelajari itu mengatakan bahwa Yesus itu malaikat karena dia duduk di sebelah kanan Hashem. Ada ayat ini. Kemudian dari Wahyu juga ada, Wahyu 22:16, Yesus mengakui dirinya sendiri bahwa aku adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, jadi bintang timur ini nanti bisa next time kita jelaskan, kita ambil ya, jadi Lucifer itu adalah malaikat yang balelo. Jadi malaikat yang memberontak, dia jadi Lucifer, lalu dinamakan bintang timur. Itu yang ada di Yesaya, dia jatuh dari langit. Tapi kalangan Wanes membantah bintang timur atau bintang fajar yang di Wahyu itu bukan bintang timur yang di Yesaya gitu. Iya, jadi Yesaya atau Mazmur? Yesaya. Ya, Yesaya. Jadi Yesaya itu dia juga malaikat, tetapi malaikat yang balelo. Makanya dia sudah yang jadi Lucifer yang jadi Yesaya. Iya, tetapi yang di Wahyu 22 ayat 16 ini Yesus sendiri yang mengakui dirinya bintang timur. Tetapi kalau dari Wahyu 2 ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan gelar bintang timur. Jadi bintang timur ini adalah gelar untuk malaikat. Jadi ini dipastikan bahwa bintang timur gelar untuk malaikat. Nah, sekarang ya, seperti lagi, Ibu, itu. saya mau kasih komen nih ya. Kalau silakan. Yang Ibu bilang di 1 Raja-Raja 22:19 itu terus dibandingkan dengan PB yang diceritakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa gitulah. Ya. Ibu perhatikan, di situ ada gaya bahasa yang sama. Gaya bahasanya, Ibu ya. Ya. Tetapi apakah yang disebut dengan duduk di sebelah kanan Bapa itu artinya harfiah atau kiasan? Ya. Ya. Kalau mau bilang literal, ada kursi gitu di atas? Enggak dong. Jadi artinya itu adalah kiasan, Bu, sebenarnya. Ya. Di 1 Raja-Raja juga ini pasti juga kiasan. Ya. Kalau namanya duduk di atas tahtanya, lo tahta kok didudukin di atas? Mungkin bisa dibuka di tanah, Kodondi. Ya, di whatever. Maksudnya gini, Bu. Ini adalah sebuah gaya bahasa yang sebenarnya kita harus sama-sama setuju bahwa ini adalah kalimat kiasan. Ya. Ini adalah kalimat yang tidak harfiah gitu loh. Ya. Jangan digambarkan malaikat duduk pakai kursi di sebelah Tuhan. Gitu. Bukan, tidak begitu juga di PB. Ya. Yesus digambarkan duduk sebelah kanan juga bukan harfiah. Ya. Kalau harfiah, apa benar matanya Stefanus bisa melihat sampai ke surga? Kan gitu. Ya. Bukan begitu. Ya. Jadi artinya ini adalah kesamaan gaya bahasa yang kiasan. Ya. Ada juga yang bilang bahwa artinya duduk sebelah kanan Bapa untuk Yesus itu artinya dia sudah menerima kuasa katanya. Tuhan kok menerima kuasa gitu. Tapi ada yang lain, dia ya, sebagai wakil. Emang Tuhan terima kuasa? Ya itu kan apologetika. Ya, tapi intinya itu second Tuhan. Intinya kan tadi saya bilang satu Bible timbul kelompok yang berbeda yang memahami ayat-ayat itu dengan pandangan berbeda sehingga menimbulkan kelompok yang berbeda. Trinitarian, Unitarian, Oneness gitu kan dari ayat yang sama. Mereka punya ayat andalan masing-masing dari satu Bible yang sama. Padahal semuanya sebenarnya milik mereka. Iya. Jadi yang masuk dalam kelompok Oneness itu ayatnya juga milik mereka. Iya. Yang masuk dalam Trinity itu juga ayatnya milik mereka. Iya. Nah, tapi jadi mereka nggak bisa ngambil kesimpulan. Artinya apa kalau gitu? Artinya banyak tafsir. Artinya satu multi tafsir. Kedua, apa yang ditafsirkan oleh tiga kelompok ini berarti
kita harus jujur mengatakan bahwa ayat-ayat yang ditafsirkan oleh masing-masing kelompok ini kontradiksi. Dan tidak tepat untuk satu dengan lainnya. Iya, betul. Kontradiksi dong. Iya, betul. Kalau nggak kontradiksi, kenapa mesti timbul 3 kelompok utama ini gitu loh? Jadi kalau saya bisa saya bisa menjiwai kenapa mereka ada Unitarian, ada Oneness, ada Trinitarian. Karena apa? Mereka ada titik berat. Iya. Kalau mereka menitik beratkan di satu, nah itu yang bahaya. Kan tadi saya bilang. Tapi kalau lihat Bible, tidak boleh semuanya itu diambil. Oh ini punyaku, oh ini punyaku. Padahal semuanya punyaku gitu kan. Makanya kan tadi saya bilang, setiap kelompok ini punya ayat-ayat andalan masing-masing dari satu Bible yang sama gitu. Iya, jadi mereka menitik beratkan yang mereka mau. Tapi gini Bu, ya whatever, apapun yang mereka percayai dari masing-masing kelompok itu adalah hak mereka. Iya betul. Ini kita sudah hidup damai dalam satu negara yang menjamin setiap warga negaranya memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya sudah, itu adalah hak mereka. Mereka mau menjalankan itu ya monggo silakan. Ini kan di dalam ranah apologetika nih. Nah, yang kita perlu pelajarin yaitu adalah apa tadi? Sejarahnya, konsepnya itu bisa konsep ketuhanan, bisa konsep keselamatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan apologetika. Tetapi kita tetap harus berlandaskan jiwa persatuan, tidak boleh untuk mencari musuh dan segala macam. Kita bukan untuk mencaci maki, bukan untuk menghujat, bukan untuk menista dan segala macam. Ini hanya dalam rangka apologetika saja. Dan yang saya tadi kasih masukan ke Bu Indri, yaitu jangan hanya fokus di teologi, tapi juga harus fokus di dalam kritik teks. Karena kritik teks ini yang menentukan, bukan lakum dinukum waliadin, tapi menentukan ini yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Iya betul. Ya seperti di WA itu kan suka mereka mengejek, katanya Tuhannya kita itu the Zat. Padahal kan itu kan di Bible yang tahun-tahun lalu kan juga ditulis the Zat juga. Bukan. Malah Zat. Zat cair apa zat padat? Kalau Zat pakai D itu bukan cair, bukan padat, bukan gas. Tapi dia artinya hakikat. Artinya adalah persons atau essence. Zat zat dalam bahasa Arab. Kalau zat yang dalam nggak pakai D, yang pakai ZAT, itu artinya bahasa Inggrisnya substance, Bu. Substance itu artinya materi ya. Jadi bisa cair, bisa padat, bisa gas. Di Bible mereka yang terjemahan lama malah menggunakan ZAT. Nggak ada D-nya. Nggak ada D-nya. Jadi malah harusnya, ya itulah mereka berarti kurang literasi kalau begitu. Iya betul. Ya, Bu, terima kasih banyak. Terima kasih diskusi banyak kita juga pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat ya buat para pemirsa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami. Semuanya yang salah datangnya hanya dari kami. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau gitu kita pamit undur diri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.